Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rere Cahya Regina dari Program Studi Komputerisasi Akuntansi 2020 STIM Mikrosma Karawang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang masa idah dari mata kuliah Agama Islam. Dalam materi masa idah ini, pembahasannya ada 4. Yang pertama ada penjelasan tentang masa idah. Yang kedua ada macam-macam masa idah dan ketentuannya. Yang ketiga hak dan kewajiban selama masa idah. Dan yang keempat ada tujuan dan manfaat masa idah itu sendiri. Oke, selanjutnya yang pertama ini tadi ada pengertian masa idah. Jadi, masa idah itu merupakan masa tunggu bagi perempuan yang telah dicerai, baik cerai talak maupun cerai mati. Masa tunggu di sini yang dimaksud adalah jika ada itikad dari perempuan tersebut untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Jika tanpa melalui masa idah, dikhawatirkan justru akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Dikhawatirkan pula jika ternyata ada janin dalam perut si perempuan yang dapat membiaskan nasab dari calon anak dan dapat memicu konflik di masa depan. Nah, jadi kesimpulannya masa idah itu merupakan masa tunggu bagi perempuan yang telah dicerai oleh suaminya jika ingin menikah lagi dengan laki-laki lain. Selanjutnya, yang kedua ada macam-macam masa idah dan ketentuannya. Ada 2 kategori dikatakan seorang istri berada dalam masa idah. Yang pertama, istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya itu dikatakan cerai mati. Ketetapan masa idah bagi istri cerai mati adalah 4 bulan 10 hari. Terlepas dari kondisi istri yang pernah dicampuri atau belum, istri tidak haid atau dalam kondisi haid masa idahnya adalah sama. Selanjutnya yang kedua, istri yang ditalak oleh suaminya. Hal tersebut dikatakan cerai talak. Ketetapan masa idah bagi istri dengan cerai talak ini adalah sampai melahirkan anaknya. Jika istrinya sedang hamil atau perempuan itu yang dicerai sedang hamil. Namun jika istri terbukti tidak dalam keadaan hamil, maka dengan kondisi belum pernah haid atau lepas dari haid, masa idahnya adalah 3 bulan atau 90 hari. Sedangkan istri yang diceraikan dalam keadaan haid, maka masa idahnya 3 kali suci atau 3 kali haid. Ketentuan mengenai lama waktu masa idah istri atau perempuan dari cerai talak ini tidak dapat disamaratakan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ditegaskan bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya sedang dia masih dalam keadaan haid, maka hukum idahnya 3 kali quru atau 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu ketentuan sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 sampai ayat 228. Selanjutnya, yang ketiga ada hak dan kewajiban selama masa idah. Apabila terjadi perceraian, mantan suami memiliki beberapa kewajiban kepada mantan istri yang harus dilakukan. Sebaliknya, adapun kewajiban yang harus ditunaikan oleh sang istri. Jadi selain kewajiban suami, istri juga memiliki kewajiban pada masa idah itu. Yang pertama kita akan menjelaskan dulu tentang kewajiban suami kepada mantan istri yang harus dilakukan. Yang pertama, memberi nafkah muta yang sesuai, dapat berupa barang atau uang dan tidak diberikan pada mantan istri yang qobla al-dukul, yang artinya itu mantan istrinya tidak memberi nafkah secara batin kepada mantan suaminya. Yang kedua, memberi nafkah idah kecuali istri sudah ditalak
bain nusyujon dalam keadaan hamil. Nah, di sini ada pun kewajiban yang harus ditunaikan oleh sang istri. Di antaranya yang pertama, ada istri dilarang menerima lamaran atau pinangan dari laki-laki manapun dengan jalan langsung maupun dengan cara menyindir. Akan tetapi, jika istri atau perempuan yang sudah dicerai itu yang suaminya meninggal atau dikatakan cerai mati, maka diperbolehkan menerima pinangan dengan cara sindiran. Selanjutnya yang kedua, istri dilarang keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak, seperti pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping kewajiban-kewajiban tersebut, maka ada hak-hak yang diterima oleh istri yang telah dicerai. Ada 3 hak. Ini contohnya ada 3 haknya. Yang pertama, berhak memilih bertempat tinggal di rumah suaminya selama masa idah belum berakhir. Yang kedua, harta waris hanya diperuntukkan bagi istri yang ditalak roj'i oleh suaminya, dan bagi istri yang ditalak 3 tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan sepeser pun harta warisan. Selanjutnya yang ketiga, istri yang telah ditolak dalam kondisi hamil maka berhak mendapatkan nafkah dari suami berupa barang ataupun uang. Jika istri dicerai mati, maka berhak mendapatkan harta waris dan berhak tetap tinggal di rumah suaminya hingga masa idah ini berakhir. Nah, selanjutnya yang terakhir yang akan saya sampaikan itu ada tujuan dan manfaat masa idah. Tujuan akan pentingnya dilaksanakan masa idah ini dalam pernikahan adalah yang pertama, untuk menunjukkan bahwa pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral dan penting, di mana orang yang terlibat di dalamnya merupakan orang-orang yang sudah dewasa dan dapat bertanggung jawab serta dapat memikirkan solusi terbaik dalam melerai pertikaian akibat konflik sebelum memutuskan perceraian itu. Selanjutnya, yang kedua, untuk memberikan kesempatan atau peluang bagi suami istri untuk rujuk kembali tanpa harus melalui akad nikah yang baru. Nah, bagi perempuan yang dicerai mati atau ditinggalkan akibat kematian, maka masa idah berguna untuk mengungkapkan duka dan bela sungkawa terhadap mendiang sang suami. Selanjutnya, di samping tujuan, terdapat juga beberapa manfaat dari melaksanakan masa idah ini. Di sini saya hanya mencantumkan 2 manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui kesucian atau kebersihan rahim dari perempuan atau istri yang telah dicerai oleh suaminya, agar kita mengetahui bahwa si istri yang dicerai ini dalam keadaan hamil atau tidak, singkatnya begitu. Yang kedua, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung pada pernikahan. Sekian penjelasan tentang materi tentang masa idah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.